Selamat siang Bu Tasya. Ya, selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kira-kira angin apa nih yang membawa Bu Tasya ke sini sekarang mau bincang-bincang sama saya? Oh, jadi gini Bu, Tasya ingin sedikit berbincang dengan Ibu. Selama proses pembelajaran mungkin di kelas kemarin itu Tasya merasa siswa itu kurang aktif dan motivasinya untuk mengikuti pembelajaran itu agak kurang Bu. Jadi ada permasalahan ya di Bu. kelasnya. Oh, kalau menurut Tasya ini sekarang tujuan kita diskusi ini untuk apa ya? Mungkin Tasya ingin berdiskusi dengan Ibu untuk bagaimana Bu cara mengatasi kebosanan anak-anak itu di kelas mungkin gitu Bu. Jadi dari yang cerita Tasya tadi kelihatannya siswanya kurang bersemangat ya, kurang bersemangat, kurang motivasi. Kalau boleh saya tahu ya, apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Sepertinya moda pembelajaran yang kebanyakan ceramah Bu, soalnya kan di sosiologi itu kebanyakan teori, melihat penerapan teori di kehidupan sehari-hari, jadi kebanyakan ceramah, jadi anak itu merasa bosan Bu gitu. Oh, jadi gini yang ketemu ya masalahnya, siswa Bu Tasya bosan karena memberikan materi secara teori, selalu teori-teori, berhubung mata pelajarannya sosiologi. Jadi memang banyak teori-teori di sana. Jadi karena itu kayaknya textbook ya. Iya, Bu, textbook itu. Apakah selama ini Bu Tasya menggunakan pembelajaran dengan memberi ceramah atau ada yang lain gitu? Kalau selama ini memberi ceramah Bu. Memberi ceramah. Jadi kira-kira Bu Tasya inginnya siswanya seperti apa ini yang diinginkan siswa yang bagaimana kalau kita ukur dari level 1 sampai 10, Bu Tasya ingin siswa di level berapa gitu, dalam hal motivasi? Mungkin yang Tasya inginkan itu siswa berada di level 8 Bu. Ya, jadi aktif dalam pembelajaran, misalnya ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas gitu, mau bertanya gitu, mau berdiskusi. Jadi siswa aktif bermotivasi di level 8. Kalau menurut Ibu Tasya, siswa Bu Tasya sekarang ini mereka di level berapa? Mungkin masih di level 6 Bu. 6 ya, jadi ada perlu peningkatan. Udah terpikir nggak kira-kira apa usaha Bu Tasya supaya mereka berada di level 8 tersebut? Udah ada terbayang nih misalnya, seandainya saya ingin di level 8, anak saya begini, apa yang bisa Bu Tasya lakukan? Mungkin untuk model pembelajaran di selanjutnya itu Tasya ingin menggunakan video dan PPT dalam pembelajaran Bu. Jadi nanti Tasya tayangkan video yang sesuai dengan konteks materi yang akan dipelajari pada hari itu. Jadi nanti siswa diminta untuk, nah udah lihat kan videonya, jadi dari video tersebut coba nih dihubungkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini gitu Bu. Berarti kita ganti media kita ya, yang selama ini ceramah-ceramah, sekarang kita pakai media yang ada videonya, karena video itu menurut Bu Tasya itu lebih menarik ya. Lebih menarik Bu. Gitu, mantap sekali ya, saya setuju dengan video itu, siswa akan termotivasi karena mereka lebih apa kira-kira kalau mereka dengan video itu? Kalau dengan video itu siswa cenderung jadi tidak boring pembelajaran gitu Bu. Jadi mereka akan fokus melihat video gitu Bu. Video apa sih, kayak menimbulkan rasa penasaran gitu Bu. Jadi mereka kepo kan, hari ini kita nonton apa, hari ini kita apa. Kalau kemarin kan hari ini kita ceramah saja. Ini menarik sekali. Gimana yang akan Bu Tasya lakukan? Jadi ini kan sudah ada nih, sudah nampak nih kita mau mengganti penggunaan media, mungkin dengan video tadi, satu lagi PPT yang menarik bagi siswa. Kira-kira kapan nih mau Bu Tasya terapkan di kelasnya? Mungkin untuk penerapan itu di kelas selanjutnya 2 hari lagi Bu. Oh, 2 hari lagi. Oh, cepat sekali ya, gercep Bu Tasya ya. Nanti 2 hari lagi kita coba menerapkan itu dengan harapan siswa berada di level 8 yang aktif dan termotivasi dalam belajar. Oke. Nah, untuk melaksanakan kegiatan seperti ini siapa yang dilibatkan dalam hal ini Bu Tasya? Mungkin yang dilibatkan nanti Tasya koordinasi dengan guru mata pelajaran yang sama serumpun ya? Ya, serumpun Bu. Oke, menarik sekali ya.
Saya sudah tidak sabar, mungkin saya bisa bergabung nanti dengan kelas Bu Tasya dengan harapan bisa melihat perubahan ya dari siswa kita yang dari level 6 ke level 8. Kira-kira setelah kita berdiskusi ini apa yang Bu Tasya rasakan? Jadi Tasya lebih gimana ya Bu? Jadi terpikir nih solusi untuk permasalahan di kelas itu seperti apa nanti gitu, untuk Terpikir ya, semua ini kan nggak terpikir buntu saja, jadi setelah kita diskusi terpikir. Gimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah ya sudah tidak lega, nggak terlalu terbebani dengan masalah tersebut ya. Jadi kesimpulannya kalau kita berdiskusi itu nggak ada masalah yang tidak terselesaikan. Oke, Bu Tasya ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin cukup sekian Bu. Cukup sekian. Oke, saya tunggu undangannya untuk melihat realisasi dari bincang-bincang kita ini di kelas Bu Tasya. Oke, Bu Tasya. Ya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Kalian Anda semua sehat semuanya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, habisnya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh banyak dipimpin doa teman-temannya? Silakan berdoa mulai. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, bisa tolong dilihat di kanannya apakah ada sampah atau tidak. Mejanya tolong dirapikan sebentar. Oke, untuk hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semuanya? Hadir semuanya ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita hari ini akan memasuki bab baru. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang dinamika kelompok sosial. Nah, Ibu mau nge-recall nih pengetahuan kalian dari pertemuan sebelumnya. Kalau mendengar kata dinamika, apa yang terbayang? Dinamika. Masalah naik turun. Oke, naik turun. Bagus, Fikri. Ada yang lain? Dinamika. Bisa kita artikan dinamika itu sebuah perubahan
atau juga pergerakan. Nah, di pertemuan yang sebelumnya ibu-ibu sudah menjelaskan kalau dinamika kelompok sosial itu adalah bagaimana kita melihat pergerakan, perubahan atau proses komunikasi antara individu dengan anggota kelompok lainnya, sehingga di dalamnya itu terjadi interaksi. Nah, pada pertemuan hari ini itu ibu akan memasuki bab baru, babnya tentang permasalahan sosial akibat dinamika sosial. Nah, sebelum ibu masuk nih ke materi, kalau mendengar kata permasalahan sosial, apa yang terbayang bagi anda semua? Kriminalitas, betul. Bagus, Gavin. Politik, ya, nanti berpengaruh itu masalah sosial. Terus, Intan, masalah sosial atau ada yang lain? Oke, psikologi. Bisa jadi nanti kita masuk sana. Nah, sebelum ibu masuk ke dalam materi, ibu mau menampilkan video dulu. Coba anda lihat video ini semuanya. Suaranya kecil ya. Suaranya tolong.
Timbangan sosial. Timbangan makan. Oke. Tiga tadi apa? Timbangan sosial. Oke, bisa menyebabkan ketimpangan sosial. Ada yang ekonominya sulit, ada yang ekonominya lancar-lancar saja. Fajar? Kemiskinan. Nah, Ananda semua tahu nggak apa penyebab dari kemiskinan itu sebenarnya? Selfie? Kurangnya lapangan pekerjaan. Oke, kurangnya lapangan pekerjaan. Bagus, Fajar. Selfie? SDM rendah. SDM rendah, oke. Bisa. Kualitas sumber daya manusia yang tidak memenuhi standar untuk melakukan sebuah pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Bisa. Haris? Apa penyebab kemiskinan? Yang Haris tahu nih. Hidup foya-foya. Hidup kaya-kaya. Oke. Nah, kemiskinan itu adalah salah satu bentuk dari masalah sosial yang kita hadapi saat sekarang ini. Jadi karena kita membahas tentang masalah sosial, ini gua ada satu video lagi. Nah, coba berikan videonya. Sumber ini biasanya berasal dari kondisi dan proses sosial di masyarakat dan ada pihak yang menetapkan. Masalah sosial ditetapkan oleh common sense di masyarakat terhadap negara yang ada. Jadi masalah sosial tidak bisa diklaim oleh salah satu individu saja ya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai masalah sosial, faktor penyebabnya, dan beberapa kriteria penentunya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Nah, dari tayangan video barusan itu kita bisa melihat tidak semua masalah bisa dikatakan sebagai masalah sosial. Ada beberapa kriteria yang menunjukkan kalau masalah tersebut adalah masalah sosial. Nah, di video tadi juga ada faktor-faktor masalah sosial tadi. Seperti ada faktor biologis, ada faktor sosial budaya, ada faktor ekonomi. Nah, oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial tersebut. Oke, pengertian permasalahan sosial. Rahel bisa tolong dibaca? Pengertian permasalahan sosial adalah kondisi atau situasi dalam masyarakat yang memiliki banyak orang untuk menjaga untuk
pengangguran atau ketidakadilan yang mengganggu kesejahteraan sosial. Nah, oke. Di sini kita lihat beberapa poin ya. Masalah sosial adalah kondisi atau situasi banyak orang dan memerlukan tindakan untuk diperbaiki. Tadi di video itu sudah dijelaskan tidak semua masalah termasuk masalah sosial. Nah, selanjutnya, masalah ini muncul ketika ada kesenjangan antara harapan masyarakat dengan realitas yang terjadi, seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketidakadilan yang mengganggu kesejahteraan dan harmoni sosial. Nih, kita lihat ya, kesenjangan antara harapan masyarakat dengan realitas yang terjadi, seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketidakadilan. Kesenjangannya seperti ini. Misalnya di bagian kemiskinan ya, realitas yang terjadi tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Misalnya harapan masyarakat, harga bahan pokok stabil, jadi tidak terjadi kesulitan ekonomi, lapangan pekerjaan banyak, dan mudah mendapatkan pekerjaan. Tapi realitasnya seperti apa? Kenyataan di lapangannya seperti apa? Banyak kan yang mengalami kesulitan ekonomi sekarang, juga banyaknya pengangguran. Nah, itu kan terjadi tuh kesenjangan. Itu terjadi kesenjangan antara realitas yang terjadi dengan harapan masyarakat. Nah, di sanalah sebuah masalah tersebut bisa dikatakan sebagai masalah sosial. Oke, ini pengertian masalah sosial secara umum ya. Kita masuk ke beberapa pandangan para tokoh sosiologi tentang masalah sosial. Yang pertama itu ada pandangan dari Surjono Sukanto. Ini merupakan bapak sosiologi Indonesia. Beliau ahli yang sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu sosiologi di Indonesia. Nah, ada yang mau membaca sebelum Ibu menjelaskan slide-nya? Coba Aidil, baca Aidil. Sukanto, masalah sosial adalah situasi yang muncul akibat ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bersama, seperti konflik atau ketidakseimbangan sosial. Oke, bagus. Nah, menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah situasi yang muncul akibat ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bersama, seperti konflik atau ketidakseimbangan sosial. Nah, kalau kuncinya di sini, konflik, ketidakseimbangan sosial. Nah, kalau menurut Surjono Sukanto, masalah sosial itu muncul karena unsur-unsur di dalam masyarakat itu tidak sesuai situasinya, begitu. Nah, pandangan selanjutnya menurut Pitirim Asrokin, ahli sosiolog yang lainnya. Oke, ada yang mau membaca? Oke, Adi. Menurut Sorokin, telah sudah muncul dari ketidakmampuan masyarakat atau institusi sosial dalam menjalankan fungsinya yang mengakibatkan distorsi sosial, misalnya kejahatan atau kemiskinan. Oke, bagus. Nah, kalau menurut Pitirim, masalah sosial itu adalah suatu hal yang muncul dari ketidakmampuan masyarakat atau institusi sosial. Institusi sosial di sini contohnya pemerintah, kebijakan. Nah, mereka itu tidak mampu dalam menjalankan fungsinya. Jadi fungsi yang seharusnya berjalan di sesuai track, sesuai alur, tidak berjalan. Nah, makanya di sana terjadinya masalah sosial. Nah, kalau ada masalah sosial, akibatnya terjadi disorganisasi sosial, seperti kejahatan, kemiskinan. Nah, kalau kita lihat kejahatan nih, orang-orang kan biasanya mencuri, melakukan tindakan kriminalitas, itu kan kebanyakan alasannya karena tuntutan ekonomi. Nah, tuntutan ekonomi, kita perginya itu ke bagian misalnya nih, kemiskinan. Jadi kan mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sana muncul yang namanya disorganisasi yang menyebabkan masalah sosial.
migrasi dalam masyarakat yang ia sebut dengan istilah anomi atau kondisi tanpa norma di mana individu kehilangan keterikatan dengan aturan sosial yang mengatur perilakunya. Jadi kita sebagai makhluk sosial, masyarakat sosial itu kan hidup diatur oleh sebuah norma, nilai. Jadi ketika sebuah kelompok masyarakat kehidupannya itu tidak memiliki norma atau tidak patuh terhadap nilai, di sana masih akan munculnya masalah sosial. Oke, lanjut saja ya. Di sana nanti akan muncul masalah sosial. Nah, kondisi tanpa norma tersebut itu disebut dengan istilah anomi. Ingat ya, istilahnya anomi. Jadi kondisi di mana di sana akan muncul nantinya masalah sosial. Oke, Ibu sudah menjelaskan pendapat para ahli dan juga tadi ada pengertian masalah sosial secara umum. Dari 3 pendapat ahli tersebut, ada nggak yang bisa menyimpulkan sebenarnya apa sih masalah sosial itu? Ketidakmampuan masyarakat atau institusi sosial untuk menjalankan fungsinya, makanya terjadi masalah sosial. Terus juga tadi menurut Emil Durkheim, masalah sosial tersebut muncul karena kondisi anomi. Anomi tersebut, Ibu ingatkan sekali lagi, kondisi di mana aturan dan nilai-nilai itu tidak berlaku, gitu, tidak dipedulikan lagi oleh masyarakat. Oke, sebentar ya. Nah, Berarti tawuran itu salah satu. ya, tawuran itu termasuk salah satu bentuk masalah sosial, baik antara kelompok-kelompok masyarakat atau antara pelajar, karena di sana itu terjadi kondisi anomi, tidak ada nilai atau norma di dalamnya, makanya itu digolongkan sebagai masalah sosial. Nah, yuk, ada nggak yang bisa menyimpulkan masalah sosial itu apa? Coba Selfie. Seharusnya adalah kondisi yang dianggap tidak ideal dalam masyarakat karena dapat mengganggu kenyamanan atau aktivitas sosial. Oke, situasi tidak ideal ya, tadi terus dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Oke, bagus. Dia plus buat Selfie. Nah, oke, kita lanjut. Dari beberapa definisi tersebut, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam materi permasalahan sosial ini. Yang pertama, penggunaan istilah masalah sosial menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Namun perlu diingat, tidak semua masalah bisa dikatakan sebagai masalah sosial. Yang kedua, masalah sosial adalah kondisi sulit yang mempengaruhi tidak hanya satu orang, tapi sebagian besar masyarakat. Nah, misalnya nih, kalian kena tilang, yang terpengaruhi kan cuma individu kalian sendiri. Bisa nggak disebut itu masalah sosial? Kenapa? Enggak kan? Masalah pribadi. Nah, kalian berantem nih sama teman, bermasalah. Bisa nggak disebut masalah sosial? Kenapa? Nah, selanjutnya, definisi masalah sosial mengandung optimisme untuk dapat diubah. Kita sama-sama tahu, kalau misalnya ada suatu masalah, apa yang perlu kita lakukan? Menyelesaikan masalah tersebut, mencari solusi masalah tersebut. Makanya di sini disebut definisi masalah sosial yang sudah Ibu jelaskan tadi dan sudah ada tadi dari beberapa teman yang mengutarakan pengertian masalah sosial menurut pendapat mereka sendiri, bahwa di dalam pengertian itu mengandung optimisme untuk dapat diubah. Jadi kan kalau kita punya masalah nih, kita punya masalah. Masalah ini kan harus segera diselesaikan, dicari solusinya, gitu. Nah, selanjutnya masalah sosial adalah kondisi yang harus diubah. Untuk itu sesuatu
penyebab permasalahan sosial. Rido bisa dibaca? Kelihatan? Nggak kelihatan? Galvin bisa dibaca? Faktor-faktor menyebabkan masalah sosial. Masalah sosial merupakan kondisi ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan dalam suatu masyarakat. Akibatnya ketidaksesuaian ini akan membahayakan masyarakat dan menimbulkan kebijakan kesehatan sosial dalam masyarakat. Masalah sosial timbul dari kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor ekonomi, biologis, psikologis, dan budaya. Nah, jadi faktor-faktor penyebab permasalahan sosial itu nanti kita dapat melihat dari 4 faktor ini. Ada faktor ekonomi, biologis, psikologis, dan sosial budaya. Nah, dari keempat faktor itu nanti kita bisa melihat apa sih sebenarnya penyebab permasalahan sosial itu terjadi. Nah, yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menjadi penyebab permasalahan sosial adalah kemiskinan. Kemiskinan tersebut terbagi menjadi 2. Ada kemiskinan struktural dan ada kemiskinan kultural. Sekarang aku mau nanya nih, ada yang tahu nggak apa sih itu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural? Ya. Nah, kemiskinan itu terjadi karena kebijakan, karena struktur gitu. Strukturnya itu tidak berjalan sesuai fungsinya, jadi bisa menyebabkan kemiskinan. Jadi kalau struktur itu disebut akibat kebijakan. Nah, itu kalau yang struktural ya. Kalau kultural itu seperti yang dijelaskan oleh Fajar tadi, kemiskinan yang berasal dari individu masyarakat sendiri. Melalui apa? Kita kategorikan sebagai budayaan, kebiasaan. Nah, kemiskinan kultural, aku mau menjelaskan sedikit ya. Misalnya, kalian pernah lihat manusia silver nggak? Nah, Pernah kan? Biasanya di dalam merah kan? Manusia silver itu adalah salah satu bentuk dari kemiskinan kultural. Aku mau menjelaskan seperti ini. Manusia silver itu biasanya hanya mengharapkan pemberian dari orang lain di lampu merah. Kebanyakan kan orang-orang tersebut tuh masih muda, kondisi badannya masih sehat, tapi lebih dari pekerjaan yang istilahnya bisa mendapatkan uang secara cepat, tidak mengeluarkan tenaga yang terlalu banyak. Itu bisa menjadi salah satu penyebab dari kemiskinan kultural. Karena budaya dari dalam diri dia sendiri nih, malas kerja yang lain, malas kerja cari duit, ngapain gelombang sedang menjadi ini, dapat duit juga. Nah, mindset tersebut yang nantinya akan menyebabkan kemiskinan kultural di masyarakat. Nah, beda dengan struktural. Kalau struktural ini dia kemiskinan yang terjadi akibat struktur sosial, akibat kebijakan. Nah, misalnya ada nih bantuan yang tidak tepat sasaran. Anda tahu kan, misalnya bantuan sosial kan untuk orang-orang yang emang membutuhkan, tapi di satu sisi bantuan sosial itu sering tidak tepat sasaran. Ya, mantap istilahnya. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kemiskinan struktural. Selain itu juga kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat di bidang perekonomian itu juga bisa menyebabkan kemiskinan struktural. Selanjutnya faktor biologis. Kalau di dalam faktor biologis itu terdapat persoalan yang harus dipecahkan seperti penyakit endemis atau pandemi. Beberapa tahun kebelakang bisa kita lihat COVID kan. Nah, pandemi itu termasuk salah satu masalah sosial karena dia berdampak bagi banyak orang, bukan hanya bagi satu individu. Dan juga pandemi itu berdampak ke sektor lain, bukan hanya di sektor kesehatan. Ekonomi jadi terhambat, pendidikan juga. Kalian kan online tuh belajarnya kemarin. Gimana belajar online? Mana lebih seru gak belajar online daripada offline? Mana yang lebih menangkap gitu materinya? Offline kan? Jadi itu berpengaruh tuh ke sektor lain. Makanya bisa disebut dengan masalah sosial. Nah, selanjutnya faktor psikologis seperti depresi,
suicide atau bunuh diri. Nah, kita lihat contohnya suicide. Suicide, kita bisa lihat banyak orang yang sekarang lebih memilih mengakhiri hidupnya itu karena faktor yang tadi juga. Misalnya faktor ekonomi sulit, nggak ada dapat pekerjaan, udah suicide jalan terakhirnya. Itu juga masuk kriminalitas pelecehan seksual, terus juga kenakalan remaja, konflik rasial dan keagamaan atau krisis moneter dan lain-lain. Nah, dari faktor sosial budaya ini misalnya nih, kenakalan remaja. Ini aku mau nanya ke kalian, apa bentuk masalah sosial yang diakibatkan oleh kenakalan remaja? Tawuran, oke betul. Narkoba, bisa. Yang lain? kurangnya etika. Kurangnya etika. Kemudian Itu lebih ke individu, Ari. beli. Bullying, oke. Parapian, bisa juga tuh. Nah, Ini berbeda. beda. Anda kan tadi udah ibu jelaskan tuh Adi. Kalau masalah sosial, tidak semua masalah bisa dikatakan masalah sosial. Kalau masalah sosial tersebut, dia tuh berpengaruh ke banyak orang, ke sebuah kelompok masyarakat. Pokoknya pengaruhnya tuh luas. Kalau masalah saja, bisa nih, misalnya dia pribadi, Adi berantem di nomor pacar. Ya itu masalah Adi dan masalah pacar, bukan masalah sosial. Gitu. Nah, jadi ibu ulangi sekali lagi ya. Faktor-faktor penyebab permasalahan sosial itu ada 4. Ada faktor ekonomi, ada faktor biologis, ada faktor psikologi, dan faktor sosial budaya. Nah, oke. Ada pertanyaan? Sudah paham? Paham ya? Ada nggak kalau ada yang belum? Ya? Bisa kan? Nah, oke. Nanti setelah Nanda kerjakan, itu Nanda semua mempresentasikan ke depan apa hasil diskusi yang Nanda. Ibu kasih waktu 30 menit cukup untuk berdiskusi. Oke. Diskusinya antara teman sebangku saja. Oke. Tiga orang aja lah, satu kelompok 3 orang. Ya. Jangan lupa buat nama anggota kelompoknya di kertas yang sudah diberikan ya. Selamat pagi Bu Tasya. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Kita berjumpa lagi setelah pertemuan sebelumnya. Bu Tasya ada sedikit curhat sama saya tentang pembelajaran. Kemudian sudah aplikasinya di kelas. Nah, setelah itu, sekarang kan Bu Tasya sudah menjalankan apa yang timbul dalam pikiran Bu Tasya untuk mengatasi permasalahan kurangnya motivasi siswa ya. Kalau nggak salah kemarin dengan apa? Menggunakan media berbasis digital. Oke. Sekarang saya mau tanya, setelah melaksanakan pembelajaran itu apa yang Bu Tasya rasakan? Gimana perasaannya? Sebelumnya Tasya mengucapkan terima kasih nih Bu. Sebelumnya Tasya udah curhat ke Ibu masalah pembelajaran di kelas. Jadi sesudah berkonsultasi itu istilahnya
terbuka lagi tuh Bu, ide dan Muncul ya? yang muncul ide ini harus gimana biar motivasi siswa itu meningkat, harus menggunakan apa. Jadi Tasya pilih untuk menggunakan media digital. Ya, pas inisiatif Iya, saya Bu. sendiri ya. Iya. Oke, nanti. Jadi gimana perasaannya setelah melaksanakan ini yang kita dalam pikiran kita dengan ini mungkin meningkat motivasi siswa. Bagaimana dampaknya dan bagaimana perasaan Tasya? Alhamdulillah itu hasilnya sesuai dengan yang Tasya harapkan Bu. Tasya merasakan senang. Juga dalam proses pembelajaran kemarin di kelas itu anak-anak sudah mulai aktif Bu, mau bertanya, mau menyampaikan pendapatnya setelah Tasya tayangkan video. Jadi memancing itu menimbulkan proses berpikir kritis dari video yang Tasya tayangkan gitu. Jadi mulai nampak ya Mulai nampak mereka kearifan aktif, dia, mereka Bu. segala macam. Oke, baik. Jadi kemudian untuk kedepannya ini kan kita baru praktek pertama. Iya, Bu. Untuk kedepannya nanti apa yang akan Bu Tasya lakukan mengenai membagikan motivasi sesuai dengan media? Tasya lihat kemarin itu di kelas ada beberapa siswa yang mungkin masih merasakan jenuh mungkin Bu, tapi cuma beberapa. Untuk keseluruhan itu siswa motivasinya, keaktifannya dalam belajar itu sudah meningkat Bu. Jadi untuk kedepannya mungkin Tasya akan mencari atau membuat media pembelajaran itu yang lebih bervariasi, biar semua murid itu bisa aktif, bisa memunculkan pemikiran kritis dari mereka gitu. Sesuai dengan Iya. diharapkannya. Jadi untuk tahap awal ini sudah istilahnya sudah berhasil. Sudah ya? berhasil, Ya, alhamdulillah. oke. Jadi gimana rasanya ini sudah berhasil? Maksudnya tindakan Bu Tasya ini untuk membagikan motivasi siswa biar mereka aktif sudah berhasil. Gimana perasaan Bu Tasya itu gimana sekarang? Yang pasti Lega, lega gitu Bu. Biasanya kan anak itu karena menggunakan proses pembelajaran dan cara belajar ceramah gitu Bu. Apalagi ini mata pelajarannya sosiologi ya, istilahnya iya, banyak materi, banyak teori gitu Bu. Jadi saya senang anak-anak itu aktif di dalam kelas gitu. Jadi interaksi pun nggak cuma satu arah dari guru, tapi dari murid ke guru juga ada gitu Bu. Nah, sekali ada luar biasa sekali pemikiran Bu Tasya. Jadi saya sudah mengamati bagaimana Bu Tasya di dalam kelas. Berdasarkan hasil bincang-bincang kita, saya lihat Bu Tasya sudah menerapkan apa itu dengan memvariasikan metode media pembelajarannya dengan menayangkan video. Karena video ini dekat dengan dunia anak dan alhamdulillah itu sudah ada hasilnya. Juga saya lihat berdasarkan hasil pengamatan saya selama Bu Tasya menerapkan praktek tersebut di kelas. Kemudian ini yang terakhir ya Bu Tasya, harapan Bu Tasya untuk kedepannya bagaimana mengenai pembelajaran sosiologi yang katanya banyak teori itu segala macam, itu gimana harapan Bu Tasya? Harapan Tasya itu kedepannya Tasya ingin lebih bisa memvariasikan media untuk pembelajaran anak-anak gitu. Jadi mereka di kelas tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan, dan interaksi pun yang terjadi 5 kali atau 4 kali dari siswa gitu. Jadi bukan hanya guru yang menerangkan, jadi siswa juga mau bertanya, mau menambahkan pemahaman mereka tentang materi yang Tasya ajarkan gitu Bu. Jadi memvariasikan media. Karena saya lihat kemarin ketika kita tayangkan video itu sudah banyak mereka ada Iya. refleksinya, Ada ada respon ada ya. respon ya Bu. Jadi selama ini mungkin itu yang kurang Bu Tasya Iya, Bu. pahami. Baiklah Bu Tasya, terima kasih atas waktu Bu Tasya yang sudah berdiskusi dengan saya mengenai bagaimana jalan keluar dari permasalahan, sudah mempraktekkan, juga kita sudah melakukan refleksi pada hari ini. Kira-kira ada yang mau Ibu Tasya sampaikan lagi? Sepertinya tidak, cuma Tasya ingin menyampaikan terima kasih Bu. Oh iya, sama-sama. Oke, menarik sekali. Semoga kedepannya murid Bu Tasya lebih aktif dan Bu Tasya sukses. Oke, selamat pagi ya Bu Tasya.